Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Ya, kita masuk lagi ke materi selanjutnya untuk kelas 11 di pertemuan ke-7 kita ini. Nah, kita udah bahas sebelumnya itu masalah termokimia ya. Sudah 2 pertemuan kita bahas termokimia. Nah, ini sekarang adalah pertemuan terakhir kita untuk membahas masalah termokimia. Nah, setelah sebelumnya itu kita sharing tentang cara cari delta H dari kalorimeter. Nah, sekarang kita punya 3 cara lagi untuk menentukan delta H dari sebuah reaksi. Yang pertama itu kita akan gunakan hukum Hess. Yang kedua itu kita akan gunakan data ikatan, dan yang ketiga itu kita akan gunakan entalpi pembentukan. Jadi ada 3 caranya nih. Nah, gimana caranya? So, tanpa waktu lama lagi, kita lihat ya. Check it out. Ya, kita langsung masuk ya ke materinya. Sebenarnya materinya itu udah banyak ya. Sebelum-sebelumnya itu udah ada. Itu kan bisa lihat PowerPoint-nya. Jadi Miss di sini akan menjelaskan poin-poin pentingnya aja. Itu ada 3 poin penting itu ya. Yang pertama tadi yang Miss sampaikan, kita akan mencari delta H itu pertama dengan hukum Hess. Itu yang pertama. Nah, di sini ada penjelasannya. Hukum Hess itu adalah, bisa dibaca sendiri ya. Nah, kegunaan hukum Hess ini adalah untuk menghitung delta H yang sukar diperoleh melalui percobaan. Nah, itu yang sukar diperoleh dari percobaan. Yang gimana sih Miss hukum Hess itu? Nah, ciri-ciri hukum Hess itu misalnya kita bisa memperoleh gas CO2 itu kan secara langsung. Secara langsung misalnya dia langsung aja satu reaksi aja, yaitu C tambah O2 menjadi CO2 dengan delta H-nya sekian. Ada cara tidak langsung. Nah, cara tidak langsung inilah yang menjadi ciri-ciri dari adanya hukum Hess. Jadi, dia terdiri dari 2 reaksi, ini kan 1, ini 2. 2 reaksi yang digabung menjadi 1 untuk membentuk 1 reaksi saja. Coba perhatikan, reaksi yang ini itu sama kan dengan yang ini? Sama, cuman bedanya apa? Yang atas dia langsung aja, langsung dapat si CO2. Sedangkan kalau yang bawah, dia harus melewati 2 reaksi dulu untuk mendapatkan si CO2. Nah, itu ya ciri-ciri hukum Hess itu. Jadi, hukum Hess itu, ciri-cirinya dia terdiri dari beberapa reaksi. Ini ciri-cirinya ya, dia terdiri dari beberapa reaksi. Contoh soalnya gimana, Miss? Contoh soalnya seperti ini. Oke, contoh soal 1. Katanya, kita fokusnya ke sini dulu ya, ke atas dulu. Nah, katanya di sini diketahui reaksi pertama. Ada 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Dan reaksi kedua itu ada H2 tambah O2O menjadi H2O2. Ini reaksi kedua. Nah, ingat tadi ciri-ciri hukum Hess adalah dia punya 2 reaksi. Nah, makanya ini adalah ciri-ciri hukum Hess ya. Maka kita harus kerjakan ini pakai hukum Hess. Yang ditanya adalah hitunglah delta H reaksinya. Yang ditanya adalah ini. Berarti ini yang akan jadi reaksi akhir. Maka kita buat bentuknya seperti ini. Kita buat bentuknya seperti penjumlahan ke bawah ya. Seperti yang SD punya ya. Nah, kita buat penjumlahannya ke bawah. Nah, yang ini, yang reaksi terakhir ini, kita tuliskan di paling bawah. Ini sebagai patokan. Nah, sekarang kita lihat yang reaksi pertama dan reaksi keduanya. Kita lihat, yang reaksi pertama, ini reaksi kedua ya. Coba lihat. Reaksi pertama, nah, dari reaksi akhir ini, adakah yang sama dengan reaksi pertama? Ada ya, yang sama adalah, H2O-nya. H2O yang ini sama dengan H2O yang ini. Posisinya ada di sebelah mana? Posisinya ada di sebelah kanan. Nah, berarti dia langsung dituliskan aja ya, tanpa harus ada perubahan. Dan delta H-nya adalah minus 136 kilokalori. Oke, selanjutnya. Untuk reaksi kedua, apakah ada yang sama dengan reaksi akhirnya ini? Ternyata ada yang sama ya. Yang sama adalah si H2O2-nya. Yang ini sama dengan yang ini. Sama. Nah, tapi Miss, bedanya adalah kalau yang di sebelah sini, H2O-nya ada di sisi sebelah kanan. Sedangkan yang di sebelah sini, H2O-nya ada di sebelah kiri. Maka gimana, Miss? Maka kita akan balik. Ini akan dibalik menjadi ke sini, dan yang sebelah sini akan dibalik menuju yang ini. Sehingga kalau dituliskan akan menjadi seperti ini.
Karena H2O-nya duluan ditulis ya. H2O-nya duluan ditulis, baru 2H2 tambah O2. Nah, masalahnya Miss, H2O2 di sini itu cuma 1. Sedangkan di sini yang diminta 2. Maka gimana? Maka ini semua akan dikalikan 2. Akan dikalikan 2. Maka si H2 akan jadi 2. Ini ada 2-nya. O2 akan menjadi 2 juga. Dan H2O2 akan menjadi 2 juga. Nah, itu dia ya. Itu untuk caranya. Jadi, dia dibalik dan dia dikali 2. Nah, untuk hukum Hess, jika kita membalikan reaksi, maka nilainya harus berubah juga. Maka di sini dia akan bernilai positif. Kemudian Miss, setelah dibalik dia dikalikan 2, maka ini juga harus dikalikan 2. Maka yang ini adalah hasil dari 4,8 dikali 2. Nah, itu dia ya untuk hukum Hess. Selanjutnya kita lihat, mana yang sama? Yang sama adalah ini sama Miss. Ini kita coret. Kemudian yang mana lagi yang sama? Yang ini Miss, di sini ada 2O2, di sini ada O2. Maka gimana Miss? Maka yang ini kita coret dan yang ini tinggal berapa? Tinggal 1O2 berarti. Nah, sehingga 2H2O akan turun. 2H2O-nya akan turun. Dan O2 yang cuma 1 akan turun di sini. Maka ini akan dijumlahkan, hasilnya menjadi minus 46,4. Nah, itu ya untuk contoh hukum Hess. Jadi ingat aja, kalau ada 2, jika ada 2 atau lebih reaksi, maka ini kita harus gunakan hukum Hess. Hukum Hess. Nah, itu dia ya. Next, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di Google Meet ya, Google Meet pada saat pembahasan di grup. Next, selanjutnya, cara kedua adalah dengan entalpi pembentukan atau reaksi pembentukannya. Nah, coba dilihat. Ini ada rumusnya nih. Nah, ini ada rumusnya. Nah, ini yang akan dipakai. Jadi, jika sebuah reaksi ada reaksi A PQ tambah B RS menjadi C PS tambah D QR. Nah, yang A, B C, D itu adalah koefisiennya. Jadi yang ini akan berada di paling depan. Nah, di sini ingat ya, perhatikan ini produk kurang reaktan. Produk adalah sisi sebelah sini dan reaktan adalah sisi sebelah sini. Sehingga nanti hasilnya jadinya C dikalikan dengan delta HPS ditambah D dikalikan dengan delta HF QR. Harus dikurangkan ya. Dikurangkan yang reaktan A dikali PQ tambah B duluan dikalikan dengan RS. Nah, itu dia ya. Rumusnya adalah delta H, yaitu delta HF, sigma delta HF atau ini totalnya ya. Sigma delta HF dari produk, jadi total energi produk dikurang total energi reaktan. Nah, itu dia. Gimana Miss pemakaian di rumus? Oke, kita pakai di rumus. Jadi, ciri-ciri untuk penggunaan entalpi pembentukan adalah jika dikasih tahu data seperti ini. Jika diketahui delta HF, maka ingat langsung, oh, rumus untuk mencari delta H-nya sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Itu ya, jadi itu. Maka kita akan pakai rumus yang ini. Rumus yang delta HF produk kurang delta HF reaktan. Itu dia ya. Nah, ini soalnya. Kita dapat ini, delta HF C2H6, CO2 sama H2O. Maka, kita masukkanlah dia ke dalam rumus. Nah, ini dia contohnya. Yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran, delta H-nya. Yang dikasih tahu adalah delta HF-nya. Ini yang ditanya, ini yang diketahui. Yang diketahui adalah delta HF-nya. Tadi apa? Delta HF C2H6 tadi dikasih tahu ya. C2H6, kemudian delta HF CO2 dan delta HF H2O. Tadi dikasih tahu ya di slide sebelumnya. Maka kita langsung masukin ke rumus nih. Tadi rumusnya gimana? Rumusnya adalah produk dikurang reaktan. Jangan lupakan ada koefisiennya di depan. Nah, maka langsung kita masukin. Yang produknya ada berapa? Ada 2 dulu dimasukin, ada 2. Dikalikan dengan CO2, ini CO2, delta HF CO2 kan udah dikasih tahu ya. Kemudian ada 3, ada H2O, delta HF H2O dikasih tahu.
Ini produknya. Ini satu ini adalah produk. Kemudian reaktan. Reaktannya yang bagian ini. Nah, reaktannya kita masukkan C26. Nah, jadi ini kalau nggak ada koefisien di depannya, ini kita anggap 1 ya. 1 dia sebenarnya. Jadi, kalaupun misalnya 1 dikalikan bilangannya, maka jadi bilangan itu sendiri ya. Jadi ini kita bisa abaikan. Langsung aja tulis delta HF C2H6. Ditambah dengan ini koefisiennya 7/2 HFO2. Nah, kita masukin semuanya ya. Delta HF CO2 ada tadi Miss di sebelah. Delta HF H2O tadi ada di sebelah. Delta HF C2H6 tadi ada di sebelah, di slide sebelumnya. Nah, ternyata yang O2 Miss, yang O2 nggak ada di slide sebelumnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi jangan dituliskan karena untuk untuk O2, untuk H2 atau untuk F2 atau molekul-molekul yang punya kembaran gitu, ya kan O2 kan berarti punya O2, H2 berarti punya H2, itu kan kembar ya, nggak kembar gitu. Biasanya nilai delta HF-nya itu nggak diketahui, jadi dianggap 0. Maka kalau bilangan dikalikan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi ini yang O bisa kita abaikan. Maka nanti yang ini hasilnya adalah yang ini. Kemudian yang 285,8 adalah hasilnya yang ini. Dan yang ini hasilnya adalah ini. Sehingga kita dapat delta H-nya adalah minus 1559,7 kJ per mol. Nanti untuk lebih jelasnya nanti buka Google Meet juga untuk menjelaskan ini. Tapi Miss harapkan kalian bisa paham ya dengan hanya nonton video ini saja. Oke, next satu cara terakhir. Cara terakhir adalah dengan data energi ikatan. Ingat, tadi Miss hukum Hess kalau misalnya ada banyak-banyak reaksi Miss, itu pakai hukum Hess. Terus Miss kalau misalnya tadi kita ketemu delta HF, maka reaksinya tadi rumusnya delta H produk dikurang delta H reaktan. Nah, gimana kalau data energi ikatan? Nah, data energi ikatan ini adalah kebalikannya. Kebalikan dari si entalpi pembentukan. Kalau entalpi pembentukan delta H itu sama dengan produk kurang reaktan, kalau dia data energi ikatan, dia reaktan dikurang produk. Reaktan dikurang produknya. Nah, jadi gimana Miss caranya? Oke, caranya adalah, ciri-cirinya adalah jika dikasih tahu data ini. Jadi ini ciri-cirinya. Kalau misalnya dikasih tahu energi ikatan seperti ini, maka kita harus pakai yang reaktan dikurang produk. Tapi kalau dikasih delta HF-nya, maka kita harus pakai rumus produk kurang reaktan, gitu ya. Jadi harus ingat-ingat rumusnya. Oke, contoh soal yang terakhir. Jika diketahui energi ikatan, maka dalam bayangan kita, itu kita harus sudah pasti pakai rumus delta H sama dengan reaktan dikurang produk. Udah pasti harus pakai rumus itu. Nah, dikasih tahu ini. Dan ditanya adalah data reaksi yang ini nih. Yang ditanya reaksi ini. Maka gimana cara nyarinya? Nah, untuk data energi ikatan, kita harus paham dulu bagaimana senyawa-senyawa itu berikatan. Contohnya, kita harus tahu bagaimana C2H4 berikatan. Kita harus tahu bagaimana H2 berikatan. Kita harus tahu bagaimana C2H6 berikatan. Itu dia ya. Harus tahu ini. Maka, ini kan tadi dia C2H4 ya. Kemudian ini adalah H2. Dan kemudian ini adalah C2H6. Nah, maka kita harus tahu. Coba lihat. Kita punya clue-nya, kita punya petunjuknya. Petunjuknya adalah ikatan yang membentuk dari reaksi ini pasti hanya akan terdiri dari 4 ikatan ini. Nggak mungkin keluar dari yang 4 ikatan ini. Kalaupun nanti ada soal yang berbeda, pasti begitu ya. Ikatan yang membentuk reaksi ini pasti akan selalu yang setelah diketahui. Nggak mungkin di luar dari yang diketahui. Maka kalau dari sini kita lihat. Maka akan ada ikatan CH nanti, ada ikatan C rangkap 2, atau apa namanya? Alkena. Ada C rangkap 1 atau alkana, dan ada H. Nah, maka itulah kenapa Miss selalu tekankan untuk basic hidrokarbonnya ya. Kan kalian sudah paham ya menama-namai ya, alkana, alkena, alkuna. Nah, jika kita lihat C2H4 itu masuk golongan alkana atau alkena? Alkena ya, karena alkena itu kan CH2N. Ini alkena ya. Maka kalau ada C-nya 2, maka hanya 2 dikali 2. Maka ini C2H4. Maka udah pasti ya, ini adalah golongan alkena.
Karena dia golongan alkena, maka dia harus punya ikatan rangkap 2. Jadi, cara mengerjakan data energi ikatan ini adalah kita harus menggambarkan dulu ikatan-ikatannya. Kalau nggak bisa digambarkan, kita jadinya bingung nanti. Jadi harus bisa digambarkan. Nah, sehingga dia C2, C-nya udah 2, H-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kan untuk H2, langsung aja ya, HH. Kemudian C2H6, ini adalah golongan alkana. Kalau alkana rumusnya apa? Cn H2N tambah 2. Maka jika punya C-nya 2, maka ini 2 dikali 2 ditambah 2. Dengan berapa ini? C2, 2 kali 2, 4, tambah 2, 6. Pas ya, alkana. Maka dia punya satu ikatan aja. Makanya C-nya di sini cukup 1. Nah, sedangkan dia punya H-nya ada 6. Nah, oke. Dari sini kita langsung bisa buat ya. Delta H sama dengan reaktan kurang produk. Yang mana misi yang dilihat? Coba lihat. Di yang reaktan, kita harus gambarkan satu persatu ikatannya. Yang pertama, ada ikatan C rangkap 2. Oke, ada ikatan C rangkap 2. Ada berapa? Ada 1. Kemudian, dia ada ikatan CH. Ada berapa ikatan CH-nya? Ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka tulis 4 di depannya. Kemudian dia punya ada H. Berapa ikatannya? 1, maka tuliskan ini 1. Kemudian yang ini, CH. CH-nya ada berapa nih? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6, maka tuliskan 6 di sininya. Sedangkan yang C, dia ada berapa? Yang C ada 1, maka di sini cukup tuliskan 1. Maka yang C rangkap 2 itu sebelumnya adalah ada ya, C rangkap 2-nya ada. Kemudian masukin kemari 607. Kemudian yang CH, CH-nya itu 415 sama kayak slide sebelumnya. Dan yang H itu 436. Yang CH itu 415 sama ya, sama yang ini. Kemudian yang CC dia 348. Kita jumlahkan, kita kurangkan, maka hasilnya dapatlah minus 135 kJ. Nah, itu ya cara untuk mencari delta H selain dari kalorimeter. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut selama pembelajaran nanti misalkan buka Google Meet atau juga bisa chat Miss aja langsung untuk nanya-nanya lebih tentang cara penggunaan ini. Oke, terima kasih. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.